Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mil'u samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min sayyin ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Hendaklah engkau sebut nama Tuhanmu dengan merendahkan diri dan diikuti rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Jadi waktu berzikir itu tidak teriak-teriak. Di waktu pagi maupun petang. Bil ghuduwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Jadi jamaah, untuk suburnya iman, Ibnu Qayyim memberikan petunjuk kepada kita untuk berzikir. Berzikir setelah melaksanakan sholat wajib. Itu ada tuntunannya. Ada tuntunan untuk kita mempergunakan waktu sebentar. Cuman kalau bisa sih sering terjadi zikirnya itu panjang, tapi kadang-kadang sembahyangnya itu pendek. Kan kalau Profesor Hasbi Asidegi dalam bukunya tentang masalah sholat, beliau ketika membahas tentang ayat-ayat yang dibaca atau panjang pendeknya sholat itu, beliau memberikan petunjuk yang terdiri dari kumpulan-kumpulan hadis itu. Nah, jadi sholat yang terpanjang itu subuh. Walaupun 2 rakaat itu panjang ayatnya. Jadi tentu kepada bapak-bapak yang jadi imam subuh, jamaah kita ajari untuk melaksanakan sholat subuh itu ayatnya agak panjang. Sahaja kalau sholat subuh itu rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua qul huwallahu ahad, sahaja. Satu tomatan. Kalau melihat tuntunan Rasulullah, ya, apalagi yang diamalkan oleh imam-imam di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, itu panjang, ya, panjang sekali. Jadi kita pun juga mengikuti supaya nanti jamaah juga memahami bila subuh itu memang panjang. Gak apa-apa, karena kita orang beriman itu ada keinginan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kan begitu. Jadi nggak berpikir nanti kalau bekerja ketinggalan. Kecuali kalau memang ada orang-orang tertentu yang memang kerjaannya harus secepat itu. Yang kedua adalah sholat isya. Sholat isya itu di bawahnya subuh. Yang ketiga adalah sholat maghrib agak panjang daripada isya. Bukan, lebih pendek daripada isya. Kemudian yang keempat sholat duhur. Dan yang paling pendek sholat asar. Itu begitu. Tapi kadangkala bisa jadi Rasulullah itu maghribnya juga panjang. Bisa jadi. Jadi itu adalah ukuran yang paling sering. Seperti itu. Jadi yang paling pendek itu asar. Kemudian di atasnya panjang lagi duhur. Panjang lagi maghrib, panjang lagi isya, panjang lagi subuh. Nah itu Pak ya, untuk menyuburkan iman kita ini. Jadi supaya kita tahu bahwa iman kita ini subur atau tidak, di sini ada enggak kita punya waktu untuk Allah? Waktu untuk Allah. Allah sih tidak memerlukan kita sesungguhnya. Yang memerlukan itu kan kita. Kita memerlukan Allah. Kita memerlukan Allah. Jangan terbalik, Allah memerlukan kita. Enggak. Jadi ibadah-ibadah itu adalah kenikmatan yang wajib atas kita untuk merasakan kelezatan di dalam beribadah. Itu begitu Pak. Jadi kita harus berusaha untuk merasakan kelezatan di dalam beribadah. Salah satu di antara yaitu tadi itu ikut berzikir. Tapi jangan juga berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan itu adalah zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, gitu loh. Di antaranya ada orang yang baca ayat kursi sekian ribu, baca qulhuwallahu ahad 10.000, baca ini. Nah itu ukuran-ukuran 10.000, 1.000 itu dalam waktu yang tertentu itu tidak ada tuntunannya. Tapi dalam waktu tertentu ada juga tuntunannya. Contoh kalau pagi kita membaca tahlil ya 100 kali. Tapi kalau sesudah sholat subuh cukup 10 kali. Setelah maghrib 10 kali. Sempatkan kita untuk membaca tahlil itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jutaan kesalahan kita akan diampuni Allah. Dan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kemuliaan di sisi Allah. Nah itu kalau kita bicara itu. Kemudian kita sudah sampaikan juga, ternyata perlu juga sholat duha. Sholat duha itu juga menyuburkan keimanan kita. Walaupun ada sih yang memberikan tuntunan, walaupun hadisnya itu enggak sampai derajat sahih. Kalau hanya 2 rakaat itu hanya cukup bersedekah untuk sendi, 2 rakaat berikutnya untuk membuka rizki, hanya membuka aja. Kemudian 2 rakaat berikutnya kita sudah berhadapan dengan rizki. jadi nanti, tapi sayangnya hadis itu memang tidak sahih Pak. Cuma kadangkala ada yang menyebar-nyebarkan sehingga akhirnya kita
di sana memahami tentang fadilahnya seperti itu. Sampai tidak cukup hanya 8 rakaat sampai 12 rakaat. Kalau hadisnya yang paling sahih itu memang 8. Jadi terlepas dari Allah memudahkan rezeki itu, tapi kita ingin menyuburkan keimanan kita. Ya minim 2 rakaat itu sudah lumayan lah. Itu begitu Pak. Dan waktunya juga lama, mulai dari terbit matahari sepenggalah sekitar 5 menit setelah itu. Ada yang menyebut sholat isyraq kalau dia berdiam di masjid itu juga luar biasa pahalanya, seperti orang melaksanakan haji dan umroh. Sampai sebelum duhur, sholat duha itu lama Pak waktunya. Siapa kira jam 11 tidak boleh sholat duha? Boleh. Cuman yang paling utama itu bangsa sekitar jam 8 atau jam 9. Ketika unta itu mulai berdiri dari tempat tidurnya karena pasirnya itu panas. Nah, itu jam 9 itu kena sinar matahari mulai panas, lalunya berdiri. Itu yang utama. Nah, ini yang ketiga ini, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Rawahul Bukhari. Yang perlu kita kembangkan supaya kita ini subur iman. Tahu subur lah ya? Subur tuh kalau tanaman ya itu cepat tumbuhnya, cepat beranak. Kalau banih itu menghijau. Wah, itu subur. Tapi ada juga kan terlalu subur ya pas kada kada tumbuh banihnya, jar. Enggak, ini subur. Jadi bagus, perkembangannya itu bagus, Pak. Apa yang bisa menyuburkan itu? Kalau saja manusia itu tahu pahala dalam panggilan sholat dan shaf awal. Jadi artinya kalau ada azan itu berkumandang ya. Jadi dia tahu pahalanya ketika orang terdengar oleh panggilan azan. Dan kalau ia tahu ya, kalau ia tahu betapa banyak pahalanya di barisan yang terdepan. Kemudian ketika itu ia tidak bisa mendapatkannya selain harus mengundi, harus diundi karena seberataan handak kayak itu nah. Seberataan handak berebut. Enggak tahu di kita ini berebut kan apa kan? Berebut. Ya Allah. Kalau di Mekah di Madinah itu berebut nah hendak ke muka nih Pak. Jadi ada keinginan yang sangat gitu nah. Kalau kita ini kan santai-santai aja ya kalau. Atau mungkin karena orangnya kada banyak santai-santai aja. Dapat aja teh jar. Biar kada diundiin dapat aja juga. Orangnya kada banyak. Orangnya kada banyak. Kalau orangnya banyak, susah untuk mendapatkan di shaf yang pertama. Enggak susah. Jadi kalau kita di masjid yang umatnya itu menyemut banyak untuk mendapatkan shaf yang di muka, wah susah. Kalau nggak duluan, gitu ya. Nggak duluan, mulai jam 11:30 ya, kalau zuhur dari depan.
Kalau teduh di belakang. Di belakang. Jadi kalau orang-orang itu pada semangat, itu kadang-kadang kita juga taumpat semangat, taumpat juga semangat. Kalau orang lain kada bersemangat, orang kini kada semangatnya juga aja. Kalau taumpat. Maka sungguh dia akan melakukannya dengan mengundi. Jadi diadakan undian. Illa an yastahimu. Melainkan untuk mendapatkannya itu selain harus dengan mengundi, pasti mereka akan mengundi. Sehingga ia akan mendapatkan undian itu bisa masuk ke saf yang terdepan. Berebut tuh Pak kalau orang tahu. Nah di situ nanti yang pertama kita akan berbicara mendapatkan saf yang pertama. Dan yang kedua, tentu saja orang akan mendapatkan waktu awal melaksanakan sholat wajib itu. Dan mendapati takbiratul ihram. Kalau orang tahu betapa besar pahalanya, begitu nah. Makanya pernah kita baca atau pernah ulun sampaikan juga, bagaimana Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Ketika ia sholat maghrib, dia tertinggal. Tertinggal tidak mendapati takbiratul ihram. Tertinggal tidak mendapati, coba. Orang sudah baca Fatihah, sidin datang. Bukan termasuk makmum masbuk ya Allah. Karena belum rukuk. Dalam hadis itu kalau kita masih mendapati rukuk, ya, Allahu Akbar, lalu kita rukuk Allahu Akbar, masih mendapati rukuk, itu kita mendapati satu rakaat, Pak. Man adroka ruku'an adrokta rakaatan. Jika kamu mendapati rukuk maka mendapati satu rakaat. Tiap hari macam itu. Esok datang kalau imam sudah parak lawanang. Karena tahu kalau pada hari Jumat itu ada membaca surat sajadah, agak panjang. Madangi orang imbahan aja ya, imbah sujud tilawah, hanyar masuk. Apalagi keduanya, rokaat yang keduanya, mudah-mudahan imam-imam hafal juga surat Al-Insan. Hal ata alal insan. Jadi memang panjang, Pak. Rata-rata 2 surat itu ya antara 15 sampai 20 menit. Tiap hari Jumat. Kadangkala bagi imam yang rawatib, imam yang sudah rutin, itu kadang-kadang tidak dikerjakan. Gitu. Jadi tidak terus saja tidak. Jadi ada satu waktu tidak membaca surat sajadah. Surat sajadah, bukan ayat sajadah. Baik. Kebanyakan lalu diganti dengan surat Iqra. Ya kalau memang hafalannya itu aja ya apa boleh buat gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya kita disunahkan Rasulullah sering membaca surat sajadah. Nah di situ ada ayat sajadah gitu. Maka syaitan akan lari terbirit-birit ketika melihat makmum mengikuti imam sujud. Lari, sarik luar biasa. Ini ada pintar lalu ini manusia ini. Disuruh sujud juga. Wah itu. Sehingga ada para ulama yang mengatakan ketika kita sujud mendengarkan ayat sajadah, imamnya sujud,
atau orang yang membaca itu sujud, kita juga disunahkan ikut sujud. Maka syaitan akan lari dari kita. Kalau orang itu melakukan pada hari Jumat, maka sampai Jumat yang akan datang, syaitan segan untuk dekat dengan orang yang melaksanakan bacaan surat sajadah. Itu keistimewaannya. Sekarang apa sih keutamaan dalam shaf yang pertama itu? Yang jelas malah ulun kemarin ada mungkin mengatakan sudah, kalau orang itu tahu betapa besarnya nilai daripada pahala, orang nggak akan meninggalkan. Jadi ada yang mengatakan begini, anggaplah ada orang yang akan memberi uang kepada kita 1 juta jika sholat di rumah. Kemudian ada orang yang akan memberi duit 27 juta dengan syarat orang itu mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Kira-kira untuk kita melihat seperti itu di rumah kah ke masjid kayak tasarahmu aja. 27 juta. Jadi apa? Dilipat gandakan seperti itu. Kalau diuangkan loh. Ini ibarat kalau Anda sholat di rumah ya, bubuhan kita sini itu diberi 1 juta. Tapi kalau ke masjid 27 juta. Menolong nyata deh. Kayak apa caranya? Ayo kalau Pak. Kalau orang itu tahu betapa besar pahalanya. Cuman Pak sekarang belum terlihat balasannya itu. Nah di sini Pak, jadi ujian untuk kita itu kan di sini sebenarnya. Jadi wajar aja kalau Allah SWT itu balasannya itu tidak ada tara bandingannya Pak. Seperti itulah gambarannya. Cuman kadang-kadang karena di dalam hadis itu memang sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi. Itu bunyinya kan. Sholat sendirian ya lebih baik, lebih afdal. Maaf, sholat berjamaah lebih afdal dibanding dengan sholat sendirian. Bandingannya bisa bain wa isrin. Ada yang lain bi khamsin wa isrin, 25 derajat. Satu kali nanti akan ulun sampaikan juga ini. Ada 25 fadilah. 25 keutamaan orang sholat berjamaah itu. Cuman kitanya nggak tahu gitu, nggak tahu keutamaan seperti itu. Ya contoh tadi, kalau ada orang mengatakan sholat di rumah 1 juta, di masjid 27 juta, pasti orang akan yakin mendatangi yang 27 juta. Cuman sampai wayah ini belum ada yang berani. Ya kalau Pak, siapa nawani yuk? Ternyata Rasulullah ini Pak, jadi kita ini apa yuk? Kalau dibanding-banding itu ya jauh begitu nah. Ulun apabila lalu itu orang bermaulid banyak luar biasa. Nggih. Banyak luar biasa. Di tempat orang. Jadi tidak di masjid, tidak di apa? Tidak di musola. Jadi ada langgar atau jamaah. Jamaahnya yang sholat isya itu hanya 1 baris. Kalau dihitung-hitung sekitarnya 7 orang. Tapi dihiga apa tadi? Langgar tadi
itu ada bermulutan. Wih, yang datang, Pak. Bajunya putih-putih berata. Kira-kira kenapa ya? Karena dilanggar tuh kadede nasinya itu, Pak. Tangguhan ulun tuh di situ. Atau mungkin bisa juga, Bang, pahala bersolawat tadi itu lebih tinggi dibanding sholat isya berjamaah. Bisa jadi begitu gambar. Yang mana menurut kita itu? Apakah karena makanan atau karena sholawatnya menurut pemahaman mereka? Kira-kira itu, Pak. Makanya Pak, wah ini masjid-masjid itu sudah mulai mengadakan makanan. Di kota-kota. Enggak, di kota-kota itu. Adul melihat di WA itu. Maka wadainya itu bermacam-macam. Enggak. Yang ada orang nama ada akan itu. Dan itu mulai banyak, Pak. Walaupun kadang-kadang ada juga yang khusus hari Jumat saja, khusus hari Ahad saja, ada yang seperti itu. Ada yang sudah mulai harian. Di Bandung itu ada orang Cina masuk Islam, suguh, Pak. Ya itu tadi saben hari. Saben hari subuh maksudnya. Ada lagi saben hari Jumat, coba. Saben hari Jumat. Jadi siapa nang sholat apa? Nang sholat Jumatan ambil nasi. Dasar banyak orangnya, Pak. Enggak usah jauh-jauh. Di Masjid Mujahidin di Belitung. Itu belum bertakon berapa kayak pengurusnya itu orangnya tua. Oke. Sate 600 bungkus. 600 bungkus coba. Tapi ya ada orang-orang yang merasanya makan di rumah, ya kadang mau ambil itu, Pak. Itu memang ada orang-orang tertentu yang memerlukan itu, Pak. Sehingga diadakan itu. Enggak tahu kalau kita di Mamar tuh kira-kira kayak apa ya? Nama ada akan ya nang koler. Nama basuh piring. Nang koler. Siapa nang basuh piringnya? Oh, kalau orang itu sudah ada, Pak. Jadi ada tim. Nggih. Ada tim. Maksudnya, nah ini maksudnya untuk memberikan senang supaya orang itu senang di masjid gitu nah. Itu aja tujuannya, Pak. Mungkin sementara ada orang-orang itu kadang-kadang bahaya, amun kayak itu mungkin anaknya ke masjid kita anak makan bener. Iya bisa, memang ada itu, Pak. Tapi pada akhirnya kemudian ada pencerahan dan sebagainya, merasa nyaman. Loh, orang ibadah itu kan nyaman, Pak. Enggak, orang ibadah itu nyaman dikira apa? Sekarang kalau kita ini berdiam di sini, nah hati itu lebih tentram kalau dibanding berdiam di rumah. Ya kalau nggak percaya dicoba aja masing-masing kita. Nyaman di rumah kan nyaman di. Makanya sekarang ini masjid, nah nih masjid sudah pakai AC. Minimal pakai seperti ini, kipas angin. Bahari pakai dasar bepeluhan, Pak. Lalu ketika kita membaca ayat yang agak panjang, itu batuk-batuk. Tapi karena nyaman suasana ini, Pak, suasana. Bahkan karpetnya saja itu bau harum, Pak. Kalau ada karpet itu karpetnya sudah diberi bau harum. Tidak lain supaya ketika sujud itu senang. Karena yakunu fi mihnati ahlihi fa idza sami'al adzan kharaja. Bukhari. Ini Rasulullah. Adalah Rasulullah SAW
biasa membantu pekerjaan keluarganya, maksudnya istrinya. Karena yakunu fi mihnati ahlihi, adalah Rasulullah SAW biasa ia membantu. Mihnah itu pekerjaan. Ma mihnatuk, apa gawean ikan ustad? Ulun jadi guru. Membantu pekerjaan istrinya. Fa idza sami'al adzan, jika Rasulullah mendengar adzan, kharaja, beliau segera keluar untuk melaksanakan sholat. Allah, kita jangan mengatakan, wah itu kan Rasul Pak. Ya enggak lah. Jadi kesibukan yang Rasulullah lakukan itu, yakni juga membantu pekerjaan istri. Tetapi ketika azan, Rasulullah langsung bergegas menuju ke masjid. Nah, apalagi yang kita tidak bekerja, apalagi yang kita umpamanya santai, nonton TV, begayaan, nonton main bal. Masa kita tidak bisa untuk meninggalkan itu, kan gitu loh Pak. Kalau yang bekerja itu masih wajar-wajar saja, kalau boleh dikatakan wajar. Tapi ulun terus terang ada orang tukang itu rajin kok. Tapi beliau sebelum azan jam 12 itu sudah berhenti. Berhenti bukan merokok, bukan leha-leha, berwudu, membersihkan badannya, berganti bajunya, baju tukang menjadi baju betape sembahyang. Ya Allah. Jadi kita yang melihat aja, ya Allah berkahnya orang itu begawe. Karena yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'al adzan kharaja. Itu menyuburkan iman. Kalau kita belum mampu ya enggak subur, kurus. Wah enggak sibuk aja ya enggak keluar kok. Enggak sibuk tuh. Kan kita santai-santai aja. Yang sibuk saja keluar, masa yang enggak sibuk enggak keluar kayak itu enggak? Nah itu yang tadi, yang berikutnya ini sama seperti yang ulun sampaikan tadi. Kalaulah ia tahu pada soft yang pertama, pasti dia itu akan mengundi siapa yang duluan. Tapi kalau di masjid kita ini kan usah bawa undian, bujur Pak. Ulun pernah melaksanakan sholat di jamaah Masjid Al-Falah Surabaya. Di situ sama juga Pak. Pelayanan kepada jamaah yang luar biasa. WC-nya, nah itu juga diperhatikan WC-nya. Nyaman banyak gitu nah. Harum, lain harum. Yang dipakainya duit masjid. Duit masjid itu dipakai gitu nah. Jadi sekarang ini orang sudah merasa berdosa kalau tidak memakai duit duit sumbangan. Jadi mesti kita itu mengadakan sumbangan. Oh lihat di sini kan ada ya ada air di sana itu. Berisi ada. Tolong kita pacu Pak, kita pacu jamaah juga untuk mempunyai gerakan. Cuman mungkin karena kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang banyak dan sebagainya, akhirnya jamaah kan tetapi juga menyumbang. Itu seperti itu. Jadi untuk menyuburkan iman itu sampai ke sana, Pak. Memang bujur-bujur ya Allah. Dan senang. Wong kemarin pada awal bulan yang lalu ulun ada ceramah di
masjidnya Ustadz Mas'udi, namanya Masjid Ar-Rahmah. Buka puasa hari Kamis. Ya Allah. Bukanya itu Pak. Apakah ulun waktu itu datang atau apa nggak tahu Bang. Itu sopnya tuh sop kikil. Wih. Allah. Bukanya tuh sop kikil. Ada dua, yang dua apa namanya bubur. Coba, yang satu bubur, yang satu orang bertakon dari mana? Ada tarus orang memberi ya. Di apa itu? Sungai Andai, nggih, ada di Sungai Andai. Luar biasa wah ini rame sungai Andai itu. Penuh. Kalau kita di luar itu seakan-akan orang Banjar itu di mana? Begitu ke dalam Pak, wih manusia luar biasa. Sudahnya kurma wadah itu sudahnya Pak. Karena Mbak Isa lagi suruh pulang melanjutkan. Coba. Yang tidak puasa pun boleh, yang tidak puasa boleh. Yang puasa untuk berbuka, yang tidak puasa disuruh. Kan banyak juga yang nggak ada hakon. Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafil muqaddam wal muadzin yaghfiru lahu madda sauti wa yusaddiquhu min sam'ihi min ratbin wa yabisin wa lahu mithla ajri man shallama. Rawahu Ahmad dan Nasai, ini sanadnya dianggap baik. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang di saf yang pertama, dan muadzin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya. Nangan nom-nom jangan kulir adzan. Nggih, suaranya kan masih kuat, Pak. Dan ternyata itu orang adzan itu bagus, Pak. Sepanjang radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, dan baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya, orang-orang adzan tuh. Jadi seapa banyak orang mendengarkan suara sejauh mana, kalau mamar nih kalau subuh terdengar ke rumah ulun. Nih rumah ulun parah kayak masjid. Ini seberangan aja. Kalau shoot sampai ke rumah ulun. Coba Pak. Cuman sayangnya sini masih kosong. Ia akan menjadi saksi kebaikan orang adzan itu. Makanya dalam hadis yang lain orang adzan tuh nanti gulunya panjang. Nah ini nggak ada hakon tuh. Kalau nggak ada hakon bajijar gulunya panjang. Bukan, itu kinayah aja. Hiasan kiasan. Dan yang penting ini sebanyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah, di situ muadzin dapat pahala. Kalau kita bicara soal keutamaan yang luar biasa, itu kan artinya orang datang di awal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awal awis sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang di shaf pertama atau beberapa shaf yang awal. Tidak hanya yang pertama saja yang kan mereka juga datang juga. Datangnya awal juga. Rawahu Ahmad. Ancaman bagi mereka yang mengakhirkan berangkat untuk berjamaah. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhiruhumullah. Tidaklah suatu kaum mengakhirkan, yaitu menuju masjid, hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Wa ala hadza fayakhsha 'alal insan. Oleh karena itu adalah orang-orang yang merasa takut apabila mereka mengakhirkan suatu ibadah, mereka akan diuji dalam bentuk Allah SWT akhirkan dalam segala bentuk kebaikan. Jadi kalau orang itu udah lambat-lambat kayak itu kan,
Allah pun juga akan melambatkan kebaikan kepada seseorang. Nah inilah Bapak sekalian sedikit ulun sampaikan. Oleh sebab itu ya kita sangat dianjurkan untuk sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, dan segeralah kamu untuk menuju ke surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi, itu semua disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yang demikian itu adalah keutamaan yang didatangkan oleh Allah terhadap orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu memiliki karunia yang sangat agung. Jadi jamaah, ya kita ini kan ikhtiar untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Namanya minal muqarrabin, bukan orang al-muqtasidun, orang yang hanya berkeinginan tetapi pelaksanaannya kecil. Tetapi kita ingin minal muqarrabun, menjadi orang-orang yang dekat. Ya sama-sama lah, kita kan saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling baik mengingatkan untuk menuju kepada kebenaran. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.